Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Era. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Oke. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Masih pagi nih, harus semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Untuk ketua, siapa ini yang memimpin doa? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai materi, di sini Ibu akan mengabsen. Yang pertama itu ada Edo Bastian Silalahi, Ajar, Bu. Anita Siti Gultom, Desi Ratnasari, Hadir, Bu. Novita Margareta, Pagi, Bu. Hadir. Wareski Diardo Hutagalung, Tidak ada kabar, Bu. oke, Sri Wahyuni, Hadir, Bu. Yedi Jesa Putrinta, Tidak ada kabar juga, Bu. oke, Indriati Sapitrita Lambanua, Hadir, Bu. oke, berarti yang nggak hadir pada hari ini yaitu Wareski dan Yedija. Baik, berhubung jaringan Ibu kurang bagus, di sini Ibu minta saya screenkan PPT Ibu. Siapa ini yang bisa? Saya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui model problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan kerja keras, penuh tanggung jawab, dan rasa syukur. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan percaya diri dan santun. Oke, sebelum masuk ke materi di sini, Ibu ada menampilkan video. Nanti di sini kalian memperhatikan video selama diputar video ini. Nantinya Ibu akan memberikan kalian 2 pertanyaan. Nantinya kalian akan menjawabnya ya. Oke, putarkan dulu, Edo. Perhatikan baik-baik ya. Edo emang nggak ada suaranya atau gimana ya? Nggak kedengaran soalnya, Ibu. Tadi saya tidak iya. apa, Bu. Saya tidak share sound-nya, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Ya udah deh, lanjut aja. Kalian perhatikan, tapi kita ada penjelasan juga sih. Itu lanjut aja.
bagi bangsa-bangsa Barat. Motivasi 3G Sudah dan kedengaran, Bu? adanya revolusi Ya, industri. sudah, Ibu. Apa saja daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat? Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, kayu manis, dan sejenisnya. Rempah-rempah tersebut dapat tumbuh dengan baik karena Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta memiliki tanah yang subur. Berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim seperti musim panas, gugur, dingin, dan musim semi, sehingga rempah-rempah tidak dapat tumbuh dengan baik. Rempah-rempah tersebut dapat digunakan untuk bumbu masakan, pengawet makanan, dan obat-obatan. Hal inilah faktor utama menyebabkan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang berikutnya adalah motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, yang identik dengan mencari kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan, dalam hal ini rempah-rempah yang dapat dijual mahal di negaranya. Glory artinya kejayaan bangsa. Mereka mencari daerah kekuasaan baru untuk kejayaan bangsanya. Dan gospel adalah keinginan menyebarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen. Latar belakang berikutnya adalah revolusi industri. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia didukung oleh revolusi industri. Awalnya, bangsa-bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun, perkembangan revolusi industri yang ada berhasil melahirkan penemuan baru seperti mesin uap. Dengan teknologi tersebut memudahkan bangsa-bangsa Barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Lalu, bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perjalanan tersebut? Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596,
armada De Houtman sampai di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini gagal. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin Jacob van Heck pada tahun 1598. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Heck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Akibatnya muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan POC, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Selanjutnya, Gubernur Jenderal pertama VOC, Pieter Both, memindahkan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku ke Jayakarta. Semakin kuatlah kedudukan VOC setelah berhasil menyingkirkan saingannya EIC Inggris di Jayakarta. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ibu harap kalian tadi sudah memperhatikan video yang Ibu tampilkan ya. Oke, sebelum memasuki kedua pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kalian, di sini ada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu yang pertama daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat, yang kedua yaitu motivasi 3G, goal, gospel, dan glory, dan yang ketiga ada revolusi industri. Oke, Do, selanjutnya Do. Nah, di sini masuk ke pertanyaan yang Ibu bilang di awal tadi. Pertanyaan pertama yaitu mengapa Indonesia sangat kaya akan hasil pertanian. Nah, setelah kalian menonton video yang Ibu tampilkan tadi, siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 ini? Oke, baiklah di sini siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Oke, kepada Yuni, Ibu persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Di sini saya mematikan kamera karena di tempat saya jaringannya kurang stabil. Baik, pertanyaannya di situ adalah mengapa Indonesia sangat kaya akan hasil pertanian. Jadi menurut saya Indonesia kaya akan hasil pertanian itu yang pertama adalah karena Indonesia berada di jalur rangkaian gunung berapi. Wilayah Indonesia ternyata merupakan bagian dari rangkaian gunung api dunia yakni Sirkum Pasifik. Maka tak heran jika letusan gunung api di Indonesia memberikan kesuburan tanah bagi daerah sekitar yang bermanfaat bagi jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia memiliki iklim tropis. Berikutnya, wilayah Indonesia terletak di daerah tropis. Hal ini membuat curah hujan di Indonesia tinggi, sehingga jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia begitu beragam dan ditambah dengan kesuburan tanah akibat letusan gunung api. Yang ketiga, yaitu Indonesia merupakan wilayah pertemuan lempeng tektonik. Seperti diketahui, negara Indonesia termasuk negara
penghasil batu bara dan emas terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan wilayah Indonesia yang menjadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Pertemuan lempeng tektonik tersebut membuat kondisi geologis dan geomorfologis Indonesia menjadi kaya akan mineral dan produk-produk tambang. Kemudian yang keempat yaitu wilayah Indonesia dikelilingi lautan. Museum Bahari adalah sebuah tempat di mana kamu bisa menemukan berbagai koleksi kekayaan bahari Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keempat faktor inilah yang membuat negara Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dari kekayaan alam tersebut. Bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal saja, melainkan juga bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar lagi dalam membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui kegiatan ekspor ke mancanegara. Baik, itu saja yang dapat saya jawab, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya, Yuni. Ayo beri A+ kepada Yuni. Baik, di sini selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu faktor penarik apa saja yang mendorong bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Ayo, siapa ini yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, untuk Edo, Ibu persilahkan. Ada beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia, yaitu diantaranya adalah yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, yaitu berbagai hasil bumi Indonesia berupa rempah-rempah tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Indonesia memiliki iklim tropis dengan adanya musim hujan dan kemarau yang memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Yang kedua, motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold, Gospel, Glory atau 3G merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Kemudian Glory bermakna kejayaan bangsa. Dan yang selanjutnya, Gospel, yang merupakan keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen di bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kemudian ada revolusi industri. Bangsa Eropa sudah lama tahu jika Nusantara ataupun Indonesia adalah sumber utama penghasil rempah. Namun pada zaman itu mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 hingga 1850 adalah salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Edo. Bagus sekali. Beri A+ dulu pada Edo. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tadi sudah banyak dijelaskan dari video, terus kemudian dari teman-teman sekalian juga sudah menjawab gitu kan. Di sini Ibu menjelaskan daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Sini mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah. Nah, di sini Ibu sudah yang kalian lihat, di sini ada rempah cengkeh dan kemiri gitu kan. Jadi Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa mempunyai perbedaan kondisi alam, lokasi yang mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini yang mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory, yang dimana Gold, Gospel, Glory ini merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G ini karena memang semboyan tersebut berawal dengan huruf
G, yaitu goal, glory, dan gospel. Goal artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia ialah mencari kekayaan. Kemudian, glory bermakna kejayaan bangsa, sedangkan gospel ialah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selanjutnya ada revolusi industri, yang dimana revolusi industri ini merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Ini Edo udah set keberapa ya, Do? Yang ketiga nih. Sudah revolusi industri, Bu. Oke. Ya di mana penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu paparkan mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di sini Ibu memberikan kalian tugas yang nantinya akan dikumpulkan di Google Classroom, yaitu berakhir pada esok hari ya, jam 10 pagi, yang dimana tugasnya itu yang pertama itu sebutkan dan jelaskan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, apa sih dampak penjajahan bangsa Barat Indonesia bagi bangsa Indonesia maupun bagi bangsa Barat. Nah, baik. Berakhirnya materi pertemuan pada hari ini. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, untuk Edo bisa mimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa bertemu dan sehat walafiat gitu ya. Baik, Ibu izin live terlebih dahulu ya. Jaga kesehatan untuk anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu izin live ya. Baik, Iya, Bu. Bu.